secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Lembaga kita memberi judul saksi-saksi iman. Tapi Ibu Gembala memberi judul pagi hari ini, iman yang membawa kepada kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ini saudara, ada begitu banyak saksi iman yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ada Abraham, ada Nuh, ada Hagar, ada Gideon Barak, dan beberapa tokoh-tokoh yang luar biasa ya dalam Alkitab yang menjadi saksi. Bagaimana mereka saudara, seperti Abraham, Tuhan janjikan bahwa dia akan diberikan keturunan sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit. Tetapi sebelum hal itu terjadi, dia sudah dipanggil pulang. Tetapi imannya tidak berkurang. Bahkan sebelum dia menerima janji itu, saudara, 25 tahun dia menanti untuk bisa punya anak yang namanya Ishak. Tetapi dalam 25 penantian itu, dia tidak pernah kehilangan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ambil satu tokoh, yaitu Nuh. Nuh, kata firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 ayat 7. Kejadian pasal 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan ketika menjadikan manusia, dan manusia itu jatuh dalam dosa, dan tidak ada sedikit pun inisiatif untuk bertobat, maka kata Yesus dia menyesal dan menciptakan manusia. Naik ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa membawa iman kita kepada kebenaran, tentunya yang pertama kita perlu kasih karunia. Ada amin? Kasih karunia adalah pemberian secara cuma-cuma oleh Allah lewat penebusan Yesus Kristus di kayu salib, supaya semua orang berdosa beroleh keselamatan, kata Yohanes 3 ayat 6. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sebut namamu dan katakan, aku mendapat kasih karunia. 1, 2, 3.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu kita perhatikan, yang pertama, kita kembali ke Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, maka nu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum terlihat. Kita lihat di sini. Karena iman, maka nu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum terlihat. Ada nu diperintahkan Tuhan untuk membuat satu bahtera yang ukurannya ditetapkan oleh Allah, yang bentuknya ditetapkan oleh Allah, yang semua dikerjakan seturut dengan apa maunya. Dan Nuh mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu bikin apa bahtera susah. Kita lihat kembali ke Kejadian pasal 6. Kita lihat dari ayat 14. Kejadian 6. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Kayunya ditetapkannya. Jadi kalau orang benar dan tidak berjalan, kau dibilang jangan dirubah. Kayunya dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan kakak dari luar dan dari dalam. Terus beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tinggi. Bahkan ukurannya ditetapkan. Terus buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Saudara yang berkata, Tuhan ketika memerintahkan segala sesuatu itu detail dan tidak ada celah sama sekali, karena Tuhan teliti atas perintahnya. Dan Alkitab mencatat di ayat 21, dan engkau bagimu segala apa yang dapat dimakan, kukuhkanlah itu padamu menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Kita lihat ayatnya 23. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian apa yang kita dapat dari firman? Sebuah iman yang membawa kepada kebenaran tanpa ketaatan nol. Boleh mengerti? Iman yang membawa kita kepada kebenaran setiap hari tanpa ketaatan nol tidak ada arti. Nah, orang yang taat disuruh backing sesuai dengan aturan Tuhan, tingkat bawah, tengah, dan atas. Buatlah atap
yang bergaul hari itu pasti akan melakukan tepat seperti itu. Nah, Nuh belum melihat. Kita lihat di dalam Yohanes. Sudah. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 20 ayat 20. Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun." Sudah, itu ada istilah Imam Thomas. Sebelum saya lihat, saya tidak percaya. Tuhan bilang, berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya. Saudara percaya Tuhan ada di tempat ini? Halo? Amin? Apakah saudara lihat Tuhan? Halo? Saudara percaya Tuhan ada di tempat ini? Apakah saudara melihat Tuhan? Tapi saudara mengimani, mau percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Itulah yang namanya iman. Dan iman itu harus dibawa ke dalam kebenaran. Karena banyak orang beriman buta-buta, asal-asalan. Ada banyak orang beriman sembarangan. Apalagi orang Kristen, sudah. Jangan imannya buta-buta ketika orang tanya, "Saudara percaya Yesus? Apakah saudara pernah lihat Yesus?" Saudara menjawab, "Aku pernah lihat Yesus." Saudara percaya Yesus? Apakah saudara pernah lihat Yesus? Tentunya kita akan jawab tidak. Tapi kita lihat Yesus di mana? Di dalam firman. Kita memang tidak melihat secara fisik bentuk Yesus, tapi kita lihat firman-Nya dan kita percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita kembali lagi kepada pembacaan kita dalam Injil. Dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarga. Tidak mengimani